Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali tentunya di pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, masih dengan Bapak. Kita akan melanjutkan submateri pembelajaran yang lalu, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar ya. Ikuti, simak baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, langsung saja ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengklik pendahuluan. B. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan kasih sayang Allah tersebut? Sebelumnya, kalian adalah anak yang soleh dan cerdas tentunya. Ingin selalu mendapatkan kasih sayang baik dari ayah bunda maupun teman, atau bahkan dari orang lain. Dan tidak lupa juga bahwa kita sangat-sangat mendambakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kemudian bagaimana cara kita mendapat kasih sayang tersebut? Oleh karenanya simak baik-baik video pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar kalian paham, dan insya Allah kalian nanti Bapak minta untuk dipraktekkan. Anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, yang berikutnya adalah arti kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kasih sayang dalam lafal basmalah sebagaimana yang tertulis di sebelah kanan, Bismillahirrahmanirrahim, adalah maha pengasih dan penyayang Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya. Bagaimana cara kita agar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya adalah hendaknya lah kalian selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa saja perbuatan baik itu dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Kita akan mempelajarinya di slide-slide berikutnya, oleh karenanya simak dan perhatikan baik-baik. Anak-anakku sekalian yang saleh dan cerdas, selanjutnya adalah apa saja bukti bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Yang pertama, bukti bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang adalah dengan menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman seperti padi. Yang selanjutnya, sehingga padi yang ditanam tadi menguning, dan ketika menguning berarti sudah saatnya untuk dipanen. Maka itu kelak akan menjadi rezeki atau anugerah dan nikmat bagi para petani tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika padi itu sudah dipanen dan menjadi kebutuhan yang bisa memenuhi kebutuhan setiap hari manusia, maka itu akan menjadi karunia dan rezeki tersendiri dari Allah bagi manusia. Anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, maka itu semua tentunya adalah karena wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk ciptaannya. Anak-anakku yang soleh dan cerdas, selanjutnya adalah hari ini kita akan lebih fokus mempelajari Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang Allah miliki atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna seluruhnya ada 99 nama. Akan tapi hari ini kita hanya akan mempelajari 3 nama dari sekian nama yang ada. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih atau disebut juga Ar-Rahman. Yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang, disebut juga Ar-Rahim. Dan yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha merajai, disebut juga Al-Malik. Anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, pertama yang kita bahas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih. Allah maha pengasih. Allah maha pengasih disebut juga Ar-Rahman. Bagaimana cara Allah mengasihi hambanya yang beriman, atau bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala
mengasihi makhluk ciptaannya. Yang pertama tentu adalah dengan cara Allah menurunkan hujan. Ketika Allah turunkan hujan dari langit ke bumi, sehingga bumi itu basah, sehingga bumi itu tidak kering, maka apa yang terjadi? Tentu setiap tanaman akan tumbuh dan tumbuh sampai bisa berbuah. Ketika tanaman itu berbuah, maka manfaatnya akan kembali kepada manusia, yaitu bisa memetik hasil dari buah tanaman tersebut. Itu seperti halnya padi ketika sudah menguning, saatnya dipanen. Maka ketika padi itu sudah dipanen dan sudah menjadi beras, maka itulah rizki dari Allah bagi makhluknya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, arti Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi semua makhluknya dan memberi rizki kepadanya tanpa pilih kasih. Maka dari itu, siapa yang rajin akan berhasil, sedangkan yang malas tidak mendapat apa-apa. Itulah tujuan diciptakannya alam semesta ini, agar dimanfaatkan oleh manusia. Anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, berikut ini adalah bagan contoh untuk memperdalam pemahaman kita tentang Allah Maha Mengasihi. Lanjut saja, nomor 1, pernyataannya adalah Allah mengasihi semua hambanya. Apakah benar Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi semua hambanya? Apabila jawaban ini menurut kalian benar, maka kalian harus mencontreng atau memberikan tanda centang di kolom yang ada di sebelah kanannya. Apabila kalian tidak setuju, maka boleh kalian menuliskan tanda silang di sebelah kanannya. Nomor 1, Allah mengasihi semua hambanya. Allah mengasihi semua hambanya. Berarti itu benar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi semua hambanya. Maka jawabannya adalah setuju. Yang kedua, Allah menurunkan hujan untuk membuat bencana. Apakah benar Allah menurunkan hujan itu untuk membuat bencana bagi manusia? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan untuk memberikan kebaikan, memberikan manfaat bagi manusia. Karena dari hujan tersebut kelak akan tumbuh tanaman, sehingga tanaman itu berbuah dan buahnya akan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Maka ketika pernyataan yang nomor 2 ini, Allah menurunkan hujan untuk membuat bencana, kita tidak setuju. Maka kita klik atau kita tulis tanda silang di sebelah kanannya. Demikian cara menjawab pernyataan yang ada di bagian ini untuk memperdalam pemahaman tentang Asmaul Husna, Allah Maha Pengasih, atau disebut juga Ar-Rahman. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya adalah Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Iya betul, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang disebut juga Ar-Rahim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya, maka ada hal yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Apa saja yang harus kita lakukan? Di antara sekian perintah Allah yang harus kita lakukan agar kita mendapat kasih sayang Allah adalah salat pada waktunya. Kalian di rumah silakan salat berjamaah dengan ayah bunda, ataupun kalian boleh melaksanakan salat jamaah di mushola atau masjid terdekat tempat tinggal kalian. Anak soleh dan cerdas tentu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dalam sehari. Selain sholat pada waktunya yang harus kita lakukan, kalian juga diminta untuk rajin-rajin membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, yang apabila kalian baca, maka Allah akan sangat-sangat bertambah kasih sayangnya kepada kalian. Yang selanjutnya adalah patuh terhadap nasihat orang tua. Ketika orang tua kalian di rumah atau ayah bunda menasihati kalian, maka patuhilah nasihat tersebut. Karena mematuhi nasihat orang tua adalah salah satu cara agar Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kalian. Anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, yang berikutnya adalah berteman dengan baik. Tentu kalian di rumah memiliki banyak teman, tetapi
Yang kalian tidak boleh lakukan adalah ketika kalian berteman, jangan sekali-kali mengucap kata yang kotor yang dapat menyinggung teman kalian, atau berkelahi atau marah, maka itu tidak boleh. Karena apabila kalian marah, kesal, atau berkata kotor, sungguh Allah tidak menyayangi anak yang seperti itu. Tapi sebaliknya, bertemanlah kalian dengan baik, berucap kata yang benar, tidak berkelahi, bermainlah bersama-sama, tidak boleh saling mencaci. Yang selanjutnya adalah bersedekah. Setelah kalian melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, tepat pada waktunya, kemudian rajin membaca Al-Quran, kemudian berteman dengan baik dengan teman-teman kalian di rumah, kemudian kalian patuh terhadap nasihat orang tua, jangan lupa ada yang masih harus kalian lakukan, yaitu bersedekah. Bersedekah adalah merupakan satu dari sekian perbuatan baik yang itu tujuannya untuk membantu orang yang membutuhkan. Apabila kalian memiliki uang lebih dari uang jajan kalian, sisipkanlah 1.000 atau 2.000 rupiah untuk disedekahkan bagi mereka yang membutuhkan. Anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang disebut juga Ar-Rahim. Arti Ar-Rahim adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang yang beriman kepadanya, tidak berbuat maksiat, patuh dan tunduk atas segala perintahnya. Allah akan melindungi dan memberikan kesehatan, kebahagiaan dan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, berikut ini adalah tampilan kedua bagan yang berisikan pernyataan untuk memperdalam pemahaman kita tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Yang pertama pernyataannya adalah kesehatan tidak perlu dijaga karena Allah telah menjaganya. Betulkah kita tidak perlu menjaga kesehatan? Tentu tidak. Tetap kita harus menjaga kesehatan kita. Karena ketika kita menjaga kesehatan kita, maka insya Allah Allah akan menjaga kesehatan kita. Maka di sini jawabannya adalah tidak setuju. Maka silakan kalian tulis tanda silang di kolom yang sudah tersedia di bawahnya. Kemudian yang nomor 2, melaksanakan sholat jika mendapatkan hadiah saja. Apakah benar ketika kalian di rumah melaksanakan sholat hanya karena ingin mendapatkan hadiah dari ayah bunda? Atau tidak? Bahwa kalian melaksanakan sholat di rumah murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya ketika kalian rajin melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, maka sungguhnya Allah kelak akan sayang dan sayang kepada kalian. Maka jawabannya di sini adalah tentu tidak. Kita tidak setuju apabila sholat itu kalian lakukan hanya untuk mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga, rajin melaksanakan sholat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi mereka atau kalian yang rajin melaksanakan sholat sehari 5 waktu tepat pada waktunya, maka kelak Allah akan sangat sayang dan Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian semua. Maka di sini jawabannya adalah setuju. Anak-anakku sekalian yang saleh dan cerdas, yang selanjutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha merajai. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha menguasai alam semesta ini. Kalian ingin mengetahui apa saja yang telah Allah ciptakan sehingga kalian akan terasa takjub, akan terasa mengerti betul akan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta ini. Yang pertama adalah terlihat gambar di layar tata surya di luar angkasa. Di sini kalian dapat melihat bagaimana peredaran planet-planet yang ada di luar angkasa sana. Kita dapat melihat matahari atau ada bumi di situ. Ada planet-planet lain seperti planet Mars, planet Neptunus dan planet-planet yang lainnya. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang menguasai benda-benda tersebut. Tidak ada Tuhan
yang menguasai alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya nomor 2. Kalian mungkin pernah melihat laut dan didapati dalam laut tersebut banyak sekali ikan. Maka laut dan ikan tersebut adalah juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jualah yang menguasai atas ikan dan laut tersebut. Yang berikutnya, Gunung Merapi. Kalian sering mendengar belakangan ini ada beberapa gunung yang sedang aktif mengeluarkan lava atau mengeluarkan asap yang sangat tebal, atau bahkan ada gunung yang meletus. Itu semua hakikatnya adalah kehendak Allah, karena Allah yang menciptakan gunung tersebut, dan Allah jualah yang menghendaki gunung tersebut meletus. Maka tiada Tuhan melainkan Allah yang menguasai seluruh makhluk atau ciptaan atau benda yang kita lihat seperti yang terlihat di layar ini. Anak-anakku sekalian yang soleh dan cerdas, Allah Maha Merajai. Iya, betul, Allah Maha Merajai. Allah Maha Merajai disebut juga Al-Malik. Allah Maha Merajai. Apabila Allah Maha Merajai, berarti Allah menguasai diri kita. Allah menguasai atas segala benda ciptaan atau makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka kita sebagai manusia, tiada lain, kita wajib hanya menyembah kepadanya, beribadah dan tidak sombong. Al-Malik yang Maha Merajai artinya yang menguasai alam semesta. Dengan kata lain, tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Semua makhluk patuh dan tunduk padanya. Yang Maha menguasai hari kiamat dan juga yang Maha menciptakan surga dan neraka. Anak-anakku sekalian yang saleh dan cerdas, berikut ini adalah tampilan yang ketiga bagan untuk memperdalam pemahaman kita tentang Allah Maha Merajai atau Allah bersifat Al-Malik. Yang pertama, Allah menyayangi hambanya yang beriman. Betulkah Allah menyayangi hamba yang beriman? Tentu betul, Allah sangat menyayangi hambanya yang beriman. Maka jawabannya di sini adalah setuju. Yang kedua, Allah melindungi hambanya yang suka berbuat kejahatan. Ketika ada di antara kita melakukan suatu perbuatan jahat, maka apakah Allah akan melindunginya? Tentu tidak. Allah tidak akan mau melindungi mereka yang selalu atau suka berbuat jahat. Tapi sebaliknya, Allah akan melindungi mereka yang selalu berbuat kebaikan. Maka jawabannya adalah tidak setuju. Yang terakhir, nomor 3, orang yang disayang Allah adalah mereka yang bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita patuh kepada guru dan orang tua, kita patuh pada nasihat orang tua, kita menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, Allah akan sangat-sangat sayang kepadanya. Maka jawaban di sini adalah setuju. Anak-anakku sekalian yang saleh dan cerdas, demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian pelajari ulang video pembelajaran berikut ini yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik. Dan yang paling utama adalah Bapak berharap kalian bisa mempraktikannya, baik di rumah, dengan teman-teman kalian, atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Mudah-mudahan kalian kelak menjadi anak yang saleh dan cerdas, yang tentunya dikasihi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.